Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kemajuan teknologi di era distribusi saat ini telah masuk ke dalam tahap yang sangat mencekam. Di satu sisi dapat bernilai positif, yakni dapat membantu dan memudahkan urusan manusia. Namun hadirin, apabila tidak dibingkai dengan nilai agama, justru dapat menimbulkan keresahan, kerusakan, perpecahan, bahkan kehancuran dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran ini kini telah terbukti dengan maraknya penyalahgunaan teknologi. Salah satunya adalah pendistribusian informasi hoax yang banyak terjadi. Tahun 2021 silam, pasien COVID yang takut memeriksakan diri, revisi undang-undang yang menyebabkan kerusuhan terjadi, hingga perdebatan akibat Michael Jackson hidup kembali. Tahukah hadirin apa yang menyebabkan semua masalah ini? Ya, berita hoax. Tak jarang kita dapati di sekitar kita, baik dari kalangan teman sebaya, rekan kerja, sanak saudara, bahkan dalam keluarga. Berita hoax merajalela di mana-mana. Mungkin maksud kita baik, menyebarkan informasi yang menurut kita penting dan menarik. Namun hadirin, apabila tidak disikapi dengan cerdik, justru dapat menjadi sumber pemicu konflik, baik tentang isu politik, sara maupun yang lainnya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan hadirin, itu semua dapat terjadi hanya karena kita kurang berhati-hati dalam menyikapi suatu berita. Oleh karenanya, tergeraklah hati kami, Regu MSI dari MAN 1 Kota Semarang, untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax di Era Distribusi, dengan berlandaskan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Lubabun Nughul fi Asbabin Nuzul jilid 1 halaman 653 adalah berkenaan dengan kebohongan Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak melakukan tindak destruksi, maka turunlah teguran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah, yakni dengan meneliti dan menyeleksi suatu informasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. kehati-hatian datangnya dari Allah, sedangkan ketergesa-gesaan datangnya dari setan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lantas, mengapa kita harus bertabayun, hadirin? Alasannya adalah supaya kita tidak menyesal suatu saat atas informasi yang telah kita beritakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menghindari penyebaran berita hoax, haruslah kita mulai dari diri kita sendiri, sebagaimana yang telah tertuang dalam firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan Buya Hamka, dalam Tafsirul Azhar beliau menyatakan bahwa di antara tanda hidup karena iman dan takwa adalah apabila berkata, pilihlah perkataan yang tepat karena di dalamnya terkandung pernyataan yang benar. Jangan terpelit-pelit dalam menyampaikan suatu berita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
alaikum bisidqi fa innal sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannati. Maka berlaku jujurlah kamu, karena perilaku jujur dan kebaikan letaknya di dalam surga. Jelas dalam ayat ini hadirin memerintahkan kepada kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan jujur dalam berkata. Jujur di sini juga dapat diartikan sebagai perintah agar kita senantiasa berhati-hati dalam menyebarkan berita, Tidak berdusta dalam berkata. bijak bersosial media. Apakah kita tega hadirin menyebarkan suatu berita hanya demi kepentingan belaka? Apakah kita rela hadirin keutuhan suatu bangsa sirna hanya karena berita yang belum jelas benarnya? Apakah kita tidak bertelungkup tahta hanya karena kurang bijak dalam bersosial media dapat memicu perselisihan di mana-mana? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoax adalah dengan cara bertabayun, yakni dengan meneliti dan menyeleksi suatu informasi. Yang kedua, menanamkan sikap dalam diri agar berkata jujur dan tidak membohongi, sebagaimana yang tertuang dalam syair berikut ini. Bila datang suatu berita, maka bertabayunlah kita. Jangan menyebarkan berita yang belum benar faktanya. Bijaklah dalam berkata dan juga bersosial media. Bijaklah dalam berkata dan juga kepada sesama dan juga kepada sesama. Demikian syarahan dari kami. Menutup syarahan ini, perkenankanlah kami menyampaikan pantun. Bersama kekasih pembeli ikan, Di tengah jalan tertimpa dahar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.